Tidak peduli dimanapun kami berada, kalau sudah waktunya sholat, dia sholat. Kami sedang berjoget, kami keluar, dia bilang, sini, waktunya sholat. Saya harus menunggu dia, hingga dia benar-benar selesai sholat. Saat menunggu dia, gila. Dia sholat seperti Yesus. Gabriel Aromani adalah salah satu pendiri icraa.org.go, lahir di Transilvania, Rumania 1983. Ia tumbuh dan besar dari keluarga Kristen campuran. Dibaptis di 3 gereja yang berbeda, yaitu Katolik, Ortodoks, dan Unitarian. Saat saya masih sangat muda, kepercayaan saya akan Tuhan sebagian besar dipengaruhi oleh nenek saya, dan dia adalah penganut Katolik yang taat, dan saya menghabiskan banyak waktu dengannya. Setiap saya berjalan menuju sekolah, mengajak salah satu anak yang berjalan bersamaku ke sekolah, seperti mengganggu mereka. Hei, kamu harus datang. Itu saya lakukan di seluruh lingkungan saya, Anda tahu. Lalu di perjalanan pulang ke rumah, saya kembali lagi ke gereja. Setiap saya seberang jalan, saya selalu nyebrang sendiri. Setiap kali ke gereja, saya diam-diam berlatih. Jadi saat itu saya sedang membaca Alkitab. Dengan mengambil kursus, keluarga saya pun cukup terkejut. Di usia yang begitu muda, saya memiliki dedikasi yang tinggi. Tentu saja membuat nenek saya sangat senang. Kamu akan menjadi pendeta. Dia selalu mendorong di depan altar di samping seorang pendeta. Pengetahuannya akan Alkitab semakin luas dengan belajar dan terus mempelajari Alkitab. Hingga akhirnya ia menjadi penganut Katolik yang sangat taat. Namun suatu hari, ia dan temannya Kamal dari Bosnian sedang berdiskusi, dan sebuah pertanyaan dari Kemal pun mulai membuatnya ragu akan keimanannya. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa Yesus adalah anak Tuhan? Apakah kamu sungguh yakin dia anak Tuhan? Meskipun pertanyaan tersebut sering saya, tetapi saat itu saya mulai merasa ragu. Sejak saat itu saya mulai jujur pada diri sendiri dan juga jujur pada orang lain. Jadi saya berpikir, tunggu sebentar. Apa yang terjadi di sini? Ada sesuatu yang tidak benar. Saya harus belajar lagi. Dan ada sebuah kejadian lucu karena saya dulu sangat taat dan dia pun begitu. Sedangkan dia mencoba mendekatkan saya pada Tuhan. Suatu yang paling saya ingat adalah dia tidak peduli apapun. Tidak peduli kami di mana, tidak masalah. Waktunya sholat, ya dia sholat. Waktunya ke sana untuk berjoget, kami sedang joget, oke, kami keluar. Dia bilang, sini, waktunya sholat. Jadi saya menunggu untuknya memastikan dia sedang sholat supaya tidak ada orang datang mengganggunya. Satu yang saya perhatikan adalah, tunggu, kenapa dia melakukan itu, dan kedua, saya memperhatikan bagaimana dia melakukannya. Tentu saja saya bertanya padanya, bro, kita joget, membandel, lakukan ini itu, tapi kamu tetap sholat. Saya merasa dia bilang tidak, karena saya tahu apa yang saya lakukan adalah salah, dan ini adalah pintu terbaik menuju Tuhan, dan saya tidak bisa menutup pintu itu. Jujur saya iri dengan apa yang saya jalankan, karena saya tidak sekomitmen dia. Dan saya merasa bahwa saya tidak lihat pria itu bagaimana komitmen dia, tidak hanya di sini, lihat bagaimana dia sholat, dan hal lain yang sangat membuat saya yakin. Secara saya baca Alkitab menggambarkan bahwa cara Nabi berdoa di Alkitab adalah dengan menyentuhkan wajahnya ke tanah atau sujud. Ini lucu, karena bahkan orang umumnya pasti mengolok-olok orang Turki sholat. Mereka mengatakan seperti terjatuh terpelungkup, tapi sesungguhnya itulah yang digambarkan oleh Bible. Nabi dan Yesus juga menghadap wajahnya ke bawah dan berdoa pada Tuhan.
Jadi bagaimana saya sudah tahu hal itu? Bahkan saya telah melihatnya juga mempelajarinya sepanjang hidup, tapi tidak pernah mempraktekkannya. Baru sekarang terfikirkan. Waktu subuh kami berada di Toronto, Kanada. Kami pergi membeli mobil dan kami menunggu di luar tempat ayah saya. Waktu subuh Kemal sholat. Saya menuangkan air untuk air wudhu, lalu dia sholat. Saya duduk menunggu dia sholat seperti Yesus. Dan saya bilang, bro, apa kamu tahu kalian sholat seperti apa? Tentu saja saya tahu karena Yesus juga Muslim. Dan saya pun seperti, tidak, ayolah. Tidak, bagaimana bisa? Kamu tidak mengatakan karena secara etis begitulah mereka. Tapi sekali lagi dia jujur, dia benar. Dan kenapa kami tidak sholat seperti kamu? Anda tidak pernah melihat seorang pendeta bersujud. Maksud saya ada sekte kekristenan tertentu. Jadi ini sekali lagi berpengaruh besar. Sebuah keraguan datang pada diri saya. Dan intinya adalah saya meninggalkan Kristen. Telah meninggalkan Kristen karena keraguan besar pada dirinya. Yang pun mulai mencari tahu tentang Islam hingga bermimpi didatangi Yesus. Suatu waktu saya bermimpi tentang Yesus, ia sangat menarik karena saya menyetir untuknya. Dia duduk di belakang, berbaring dan kecapean. Dan dia mengenakan jilbabi dan dia memakai sepatu dari Adidas. Entahlah, ini mimpi yang aneh. Dan dia mengatakan, saya capek Gabriel, saya capek. Kemudian saya menghentikan mobil dan ketika orang berdatangan padanya, oh Yesus, Tuhan. Kemudian dia menatap saya dan mereka datang. Anda tahu ketika ada seorang yang terkenal, lalu dia mengatakan, lihat ke mereka. Mereka pikir saya Tuhan, saya capek. Sehingga saya berbaring di sini capek. Dan mereka pikir saya Tuhan. Dan lagi-lagi begitu. Tak hanya itu, ia pun mengaku sangat tersentuh. Saat pertama kali mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dan akhirnya suatu hari, dia bertemu lagi dengan Kamal. Suatu hari dan berada di titik terendah, paling rendah. Dan saya berpikir, Anda apa yang sedang saya tunggu? Kamu tahu, sudah tahu, inilah kebenaran. Saya pergi ke kampus dan menemui teman saya Kamal. Saya ingin kamu datang ke rumah saya malam ini. Saya butuh bantuanmu akan sesuatu. Dia bilang, apa kamu baik-baik? Saya jawab, kamu perlu datang. Baik, saya akan datang. Dan malamnya saya bertemu dia. Dia bilang, ada apa bro? Kamu baik-baik? Saya jawab, saya ingin menjadi muslim. Dan dia mengatakan, oh saya sudah tahu itu. Tanya saya, maksudnya apa? Dia bilang, saat kita sholat tarawih bersama, dalam sujud saya berdoa pada Allah. Beliau itu mencarimu. Tolong bantu dia menuju Islam. Izinkan dia memeluk Islam. Dia mengatakan, ulangi setelah saya baca itu. Saya sudah tahu apa yang akan dia baca. Ketika saya membaca syahadat, saya merasakan beban itu diangkat dari saya. Dan tepat di tahun 2003, Gabriel bersyahadat dan memeluk agama Islam.